Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Triananta dengan NIM H1C023057. Saya dari Angkatan Teknik Geologi 2023 Universitas Jenderal Sudirman. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat yang berjudul stratigrafi analisis. Yang pertama, stratigrafi analisis merupakan kajian terhadap susunan, hubungan, serta lapisan batuan untuk merekonstruksi sejarah pengendapan. Yang pertama, rekaman stratigrafi. Rekaman stratigrafi itu untuk merekonstruksi kejadian geologi, proses pembentukan batuan, dan menentukan lapisan batuan dari tertua hingga termuda. Selanjutnya ada fasies sedimenter, merupakan tubuh batuan sedimen yang terbentuk dalam satu periode pengendapan. Selanjutnya ada komponen utama dari kolom stratigrafi berupa litologi, ketebalan, struktur sedimen, serta kandungan fosil. Selanjutnya dalam stratigrafi analisis ini juga terdapat struktur sedimen yang terbagi atas tiga. Yang pertama ada struktur erosional, yang kedua ada struktur deposisional, dan yang ketiga ada struktur post-deposisional. Di mana struktur erosional merupakan struktur yang terbentuk oleh penggerusan. Yang pertama contohnya ada flood cast, yang kedua contohnya ada groove cast, dan yang ketiga contohnya ada channel. Selanjutnya ada struktur sedimen deposisional, itu terbentuk saat proses pengendapan. Untuk contohnya yang pertama ada cross bedding, kemudian ada graded bedding, dan yang ketiga ada lamination. Selanjutnya ada post depositional, itu struktur sedimen yang terbentuk setelah terjadinya pengendapan. Yang pertama ada convolute, dan yang kedua ada flame structure. Selanjutnya ada sistem pengendapan sedimen. Untuk evolusi analisis stratigrafi itu berawal dari tahun 1800 hingga 1860. Itu merupakan konsep stratotype dan stage itu untuk sekuen vertikal fosil atau litologi. Kemudian pada tahun 1840 hingga 1850 itu merupakan konsep fosil berupa integrasi litologi dan fosil untuk interpretasi lingkungan pengendapan. Selanjutnya pada tahun 1880 hingga 1890 merupakan konsep Walter, di mana batuan itu diendapkan tanpa jeda waktu secara vertikal. Kemudian pada tahun 1950 hingga 1980 itu penggunaan data seismik untuk interpretasi sistem track. Selanjutnya ada konsep stratigrafi modern, di mana berbasis pada sekuen stratigrafi tahun 1980-an yang mengintegrasikan litologi, fasies, log sumur, serta data seismik. Selanjutnya ada pola penumpukan sedimen itu dikontrol oleh interaksi antara perubahan muka air laut, tektonik, dan suplai sedimen. Selanjutnya ada daerah transisi darat hingga laut itu sensitif terhadap perubahan muka air laut. Kemudian ada model dari satu lingkungan harus dihubungkan dengan lingkungan yang lain berdasarkan kesamaan waktu dari kejadian tersebut. Untuk yang selanjutnya ada kemostratigrafi, di mana kemostratigrafi ini merupakan stratigrafi kimia di mana penerapan ciri kimia yang terawetkan dalam sedimen atau batuan sedimen untuk korelasi. Yang pertama ada isotop. Isotop merupakan variasi atom dari elemen yang sama. Yang kedua ada fraksinasi, merupakan proses pemisahan isotop berat dan ringan. Yang ketiga ada anomali, yang merupakan penyimpangan nilai isotop dari garis normal. Selanjutnya ada isotop oksigen dan paleotemperatur. Untuk isotop oksigen positif atau tinggi itu menunjukkan bahwa kondisi lebih dingin atau volume es lebih banyak. Apabila isotop oksigen itu negatif atau rendah, itu menunjukkan bahwa kondisi yang lebih panas. Selanjutnya ada isotop karbon dan siklus organik. Yang pertama adalah fotosintesis. Itu apabila tanaman menyerap isotop ringan sehingga materi organik kaya akan karbon. Selanjutnya ada anomali karbon. Itu apabila banyak karbon organik itu terkubur dalam batuan atau block shell, maka air laut itu akan kaya akan C13. Selanjutnya ada isotop strontium, itu contohnya pelapukan kontinental yang memberikan rasio tertinggi itu lebih dari 0,71. Selanjutnya ada input hidrotermal atau kerak samudra yang memberikan rasio rendah itu lebih dari 0,703. Selanjutnya ada manfaat dari kemostratigrafi sendiri. Yang pertama ada untuk korelasi lapisan batuan, kemudian untuk rekonstruksi iklim, dan juga untuk penentuan umur.
Untuk materi yang selanjutnya ada sequence stratigraphy. Yang pertama ada prinsip akresi lateral dan arsitektur stratal. Batuan sedimen tidak hanya menumpuk ke atas tetapi mengisi ruang miring di arah pusat cekungan. Akresi lateral ini menghasilkan pengendapan yang kemudian akan membentuk suatu lapisan batuan. Yang kedua ada konsep akomodasi, di mana ruang akomodasi itu merupakan ruang potensial yang tersedia untuk akumulasi sedimen. Faktor pengontrol merupakan dari estuari, subsidence, dan pengendapan. Distribusi ruang berada di paparan self yang dikontrol oleh perubahan muka air laut relatif. Di lingkungan fluvial dikontrol oleh fluvial equilibrium profile. Kemudian yang tiga ada geometri batas lapisan. Yang pertama ada onlap. Onlap itu merupakan lapisan muda yang menyentuh batas yang lebih tua ke arah darat. Yang kedua ada downlap, itu merupakan lapisan miring yang berakhir di atas permukaan horizontal. Selanjutnya ada toplap, itu merupakan lapisan yang berhenti di bagian atas karena tidak adanya ruang atau arus yang kuat. Selanjutnya ada transition, itu merupakan pemotongan lapisan yang terjadi karena erosi atau unconformity. Selanjutnya ada pola dasar pengendapan. Yang pertama ada agregasi, itu pola pengendapan yang penumpukannya itu terjadi secara vertikal, di mana ruang akomodasinya itu sama dengan ruang sedimen. Kemudian untuk progradasi itu pengendapan yang maju ke arah darat, di mana suplai sedimennya itu lebih besar daripada ruang akomodasi. Selanjutnya yang ketiga ada retrogradasi, di mana pola pengendapan ini tuh mundur ke arah darat, di mana ruang akomodasinya itu lebih besar daripada suplai sedimen. Untuk materi yang selanjutnya ada sequence stratigraphy yang kedua, itu menjelaskan mengenai yang pertama, pola penumpukan fluvial atau fluvial stacking pattern, di mana yang pertama apabila akomodasinya rendah, itu akan menghasilkan saluran sungai yang bertumpuk atau saling menyambung yang menghasilkan rasio pasir yang tinggi. Kemudian apabila memiliki akomodasi yang tinggi, maka saluran sungainya itu akan terisolasi dalam lumpur lapisan lebih tebal secara vertikal sehingga rasio pasirnya itu akan lebih rendah. Selanjutnya yang kedua ada dinamika garis pantai. Pertama ada transgresi yang merupakan garis pantai itu bergerak ke arah darat atau muka air lautnya itu akan naik. Kemudian yang kedua ada regresi yang terbagi atas regresi normal dan juga regresi paksa, di mana regresi normal itu apabila garis pantainya itu maju ke arah laut, kemudian pasokan sedimennya banyak dan muka air lautnya itu akan tetap atau naik secara perlahan. Untuk perbedaan dari regresi normal dan regresi paksa, di mana regresi paksa ini itu garis pantainya itu masuk ke laut, tetapi muka lautnya itu turun secara drastis. Selanjutnya ada sistem track, di mana sistem track ini itu terbagi atas 4. Yang pertama ada LST atau low stand system track, itu terbentuk saat muka air laut itu rendah. Yang kedua ada TFT atau transgressive system track, itu polanya menipis ke atas dan didominasi di lingkungan laut dalam. Kemudian ada HST atau high stand system track, itu polanya menebal ke atas dan didominasi di lingkungan laut yang dangkal. Yang terakhir ada FSST atau falling stage system track, itu terbentuk saat muka air laut mulai turun. Selanjutnya ada hubungan akomodasi dengan suplai sedimen. Yang pertama apabila rasio sand atau shell itu berbanding terbalik dengan rasio laju akomodasi atau suplai sedimen. Yang kedua ada semakin cepat akomodasi naik tanpa suplai sedimen yang cukup, maka endapan akan didominasi oleh material yang halus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai stratigrafi analisis. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam proses penyampaian tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat untuk yang menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.